Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan belajar kelanjutan dari eh, implikasi. Jadi ada converse, inverse, dan kontraposisi. Oke, yang pertama converse, inverse, dan kontraposisi. Jika P maka Q atau merupakan suatu implikasi, maka terdapat beberapa pernyataan yang berkaitan dengan jika P maka Q atau implikasi P terhadap Q, yaitu converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, yang pertama, pernyataan converse itu adalah jika Q maka P. Jadi dibalik. Kalau awalnya P maka Q, maka kebalikannya adalah converse-nya yaitu Q maka P. Kemudian ada inverse. Inverse dari P maka Q adalah negasi P maka negasi Q. Kemudian untuk kontraposisi adalah negasi Q maka negasi P. Nah, ini adalah pernyataan converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, sekarang kita akan mendapatkan tabel kebenaran untuk converse, inverse, dan kontraposisi. Jika nilai kebenaran dari implikasi P dan Q diketahui, jadi ini kan sudah kita dapatkan di pertemuan pertama, yaitu jika true maka false, maka kondisinya adalah hasil implikasinya adalah false, selainnya adalah true. Ingat ya. Berarti kita dapatkan dulu semua kemungkinan dari P dan Q, true, true, false, false. Untuk Q, true, false, true, false. Nah, tadi implikasi, yang pertama kita dapatkan tabel kebenaran implikasi adalah apabila true bertemu dengan false, nah di sini maka hasilnya adalah false. Nah, selain itu adalah true. Kemudian untuk yang converse, nah ingat converse itu adalah Q maka P. Jadi kita cek di sini untuk true bertemu dengan false. Nah ini ya, true bertemu dengan false, maka dia akan false. Nah selainnya dia akan true. Oke, kita sudah dapat tabel kebenaran untuk implikasi dan converse. Selanjutnya kita akan mendapatkan inverse. Inverse adalah negasi P implikasi terhadap negasi Q. Nah, ini kita cari hasil negasi untuk P dulu. Berarti TF, TF, FT, FT. Sudah betul. Kemudian untuk negasi Q adalah jika T maka F, jika F maka T atau kebalikannya TF, kemudian FT. Nah, kita sudah dapat. Sekarang kita akan mencari implikasi negasi P ke negasi Q. Nah, negasi P ke negasi Q. Negasi P kita cari yang true dan negasi Q kita cari yang false. Maka dia hasilnya adalah false. Selainnya dia akan true. Nah, yang terakhir adalah kontraposisi. Nah, di kontraposisi adalah negasi Q ke negasi P. Nah, kita cari yang kondisinya true, false. Nah, hasilnya adalah false, selainnya akan true. Nah, kita telah mendapatkan tabel kebenaran untuk converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, di sini kita lihat bahwa kontraposisi, jadi hanya kontraposisi yang memiliki nilai kebenaran yang sama, jadi sama persis ya, ini saya beri tanda kuning, untuk semua pernyataan yang mungkin dengan implikasi. Jadi kontraposisi, hasil tabel kebenarannya sama dengan implikasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari tabel berikut. Yang pertama, X sama dengan 3, nah ini kondisi benar. Maka X sama dengan bilangan bulat. Nah, true maka true hasilnya adalah true. Nah, untuk implikasi. Nah, sekarang kita akan mencari converse-nya. Converse itu di sini ya adalah kebalikannya. Jadi Q X bilangan bulat true, maka X sama dengan 3. True true hasilnya juga adalah true. Nah, sekarang kontraposisi. Kontraposisi di sini
Negasi Q, maka negasi P. Negasi Q X bukan bilangan bulat, ini pernyataan false karena komplement daripada true. Kemudian X tidak sama dengan 3 karena negasi dari Q. Negasi P ya, negasi P false. Nah, untuk false, nah hasilnya adalah true. Karena untuk implikasi, tadi saya ingatkan kembali, jika true maka false, hasilnya adalah false. Selainnya adalah true. Oke, yang inverse ini adalah negasi P, negasi Q. Nah, negasi P berarti false. Kemudian negasi Q false. Nah, false hasilnya adalah true. Nah, sehingga kita bisa dapatkan hasil untuk converse, kontraposisi, dan inverse dengan masing-masing nilai kebenaran untuk setiap pernyataan dan konjungsinya atau untuk yang implikasinya, hasil implikasinya yaitu true dan kesemuanya adalah true. Nah, sekarang untuk latihan, yang pertama kita diminta untuk mendapatkan tabel kebenaran terhadap P implikasi Q. Nah, caranya gampang, berarti kita cari pernyataan pertama yang true, pernyataan kedua false, maka hasil implikasinya adalah false, lainnya adalah true. Nah, kemudian untuk latihan kedua, yang pertama kita diminta untuk mendapatkan tabel kebenaran dari P implikasi Q, implikasi R. Nah, ini untuk kita punya 3 variabel P, Q, dan R. Nah, maka kemungkinannya adalah ini 4 kali T, 4 kali false, kemudian 2 kali T, 2 kali false. Nah, ini diulang 2 kali T, 2 kali false, dan yang R adalah true false. Nah, sekarang kita cari dulu. Yang pertama adalah P implikasi ke Q. Nah, berarti kita harus mencari untuk yang kondisi true dan false, karena jika true maka false, hasilnya akan false. Selainnya true. Nah, kita sudah dapatkan untuk yang P implikasi ke Q. Nah, sekarang kita selesaikan P implikasi Q ke R. Nah, ini simbolnya P implikasi Q kemudian ke R. Nah, di sini ada tanda buka kurung, dalam kurung berarti menyatakan bahwa PQ diselesaikan terlebih dahulu daripada R. Nah, ini kita cari yang true bertemu dengan false untuk true bertemu dengan false yang di R. Nah, ini true bertemu dengan false, true bertemu dengan false yang hijau ya, dan true bertemu dengan false adalah false, lainnya adalah true. Sehingga kita dapatkan hasil untuk soal nomor 1 adalah sebagai berikut. True, false, true, false, true, false. Nah, ini benar. Sekarang untuk yang soal kedua, negasi P implikasi Q. Nah, tadi kita sudah dapatkan untuk yang P implikasi Q, kita perlu negasinya. Berarti true maka false, true maka false, false, true, dan lainnya adalah false. Kemudian yang kedua adalah kita dapatkan dulu negasi R. Negasi R berarti di sini true, false, true, kemudian false, true, false, true, false, true. Kebalikannya ya, kalau tadi TF, sekarang FT. Nah, kita sudah dapat untuk negasi P implikasi Q dan juga negasi R. Sekarang kita cari implikasi untuk kedua pernyataan tersebut. Maka kita cari yang ya, karena ini yang ada dalam kurung, maka ini yang didahulukan. PQ kita cari kondisi true dan false, berarti ini yang lainnya tidak ada. Berarti hanya true false, yang hasilnya adalah false, lainnya adalah true. Maka hasil untuk yang soal nomor 2 yang kita dapatkan hasil tabel kebenarannya adalah true, false, true. Nah, ini adalah benar.
Nah, sekarang kita akan belajar logical and bitwise operation. Nah, ini kalau contohnya adalah ketika kita menggunakan software Python. Nah, ada and or not. Jadi kalau kita merefresh kembali, and itu adalah akan mengembalikan true ketika semuanya true. Kemudian untuk or akan mengembalikan false ketika semuanya false. Kemudian untuk not itu adalah komplement atau kebalikannya. Nah, contohnya di sini, kalau misalkan kita operasikan di Python, kita nyatakan variabel X sama dengan 1, Y sama dengan 0. Z sama dengan, nah ini yang dicari nilai Z-nya itu berapa. Nah, ini kita cari dulu dari sini. X, apakah, jadi untuk simbol sama dengan, itu untuk logical operation, jadi nilainya true or false. Jadi kalau misalkan benar, maka true, atau return true, kalau salah dia akan return false. Nah, ini apakah 1 sama dengan 0? Kan nilainya 1, di sini dinyatakan di awal 1, Y nilainya 0. Nah, apakah 1 sama dengan 0? Nah, jawabannya adalah salah karena 1 tidak sama dengan 0. Nah, ini juga demikian, X sama dengan Y itu berarti adalah false. Kemudian XY sama dengan false. Kemudian untuk penyelesaian itu adalah dari kiri ke kanan, sehingga kita selesaikan dulu untuk konjungsi yang pertama, yaitu konjungsi and. Nah, false, false, false dan false. Nah, itu tadi untuk yang perlu diingat, true and true, maka hasilnya adalah true, selainnya adalah false. Nah, ini untuk konjungsi and. Sehingga ini adalah false. Yang kedua, false or, nah ini not false. Nah, ini diselesaikan terlebih dahulu. Not false itu adalah true. Nah, sehingga yang kita cari adalah false. Nah, yang diingat untuk false adalah false or false. Hasilnya adalah false. Selainnya dia akan true. Nah, ini false or true. Nah, itu adalah true. Nah, sehingga kita dapatkan nilai Z itu adalah true. Nah, itu adalah operasi logika nilai dari Z. Sekarang yang ditanyakan adalah print not Z. Nah, berarti yang bukan Z. Nah, hasilnya adalah false. Sehingga nanti ketika di run di Python, outputnya adalah false. Nah, sekarang bitwise operation in Python itu menggunakan integer. Jadi integer itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya float. Nah, ini ya, float. Kalau di pemrograman itu float itu adalah bilangan pecahan. Misalkan 2,5, kemudian 3,0 dan seterusnya. Nah, berarti bitwise itu dasarnya itu adalah integer atau bilangan bulat. Kemudian first converted into binary. Jadi di-convert ke dalam biner. Biner itu adalah 2, berarti kita pisahkan dalam 1 dan 0 atau 0 dan 1. Nah, 0 untuk salah dan 1 untuk benar. Dan kemudian operation are performed bit. Jadi operasinya akan diperform atau ditunjukkan bit by bit. Jadi satuannya itu adalah bit. Nah, kemudian hasilnya akan dikembalikan ke dalam format desimal. Nah, ini untuk operator yang ada di Python dan, nah ini and. Nah, misalkan contohnya X and Y. Nah, kalau di kita conjunction berarti pakai ini. Kemudian ada or, nah X or Y. Nah, kalau di mathematical logic pakai or. Kemudian ada bitwise not. Nah, kalau not kita pakai ini atau bisa pakai ini. Kemudian ada XOR. XOR itu adalah exclusive OR. Nah, dia pakai pangkat kecil. Kemudian ada bitwise recursive. Jadi ini menanyakan apakah X lebih besar
daripada suatu value, kemudian ada bitwise left shift itu adalah apakah X lebih besar, lebih kecil daripada suatu value, jadi ini menunjukkan lebih besar dari, ini lebih kecil dari, nah itu untuk menanyakan sehingga hasilnya itu adalah true or false. Nah, sekarang yang pertama adalah bitwise AND. Jadi bitwise AND operator itu akan mengembalikan satu ketika keduanya adalah satu. Jadi ingat ya, kalau true and true, maka hasilnya akan true. Selainnya false. Nah, di sini kita sepakati bahwa 0 adalah false dan 1 adalah true. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat dari desimal, ini kan dinyatakan di awal A sama dengan 10. Nah, bagaimana untuk mendapatkan biner? Desimal to binary, ini ya, jadi kita gunakan sisa hasil bagi atau mod. Jadi 10 bagi 2 sama dengan 0. Nah, sisa hasil bagi utamanya adalah 5. 5 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, hasil bagi utamanya adalah 2. 2 bagi 2, sisa hasil baginya adalah 0. Hasil bagi utamanya adalah 1. 1 bagi 2, 0,5. Sehingga kalau sudah 0,5, maka dia menyisakan separuh atau sehingga kita bisa nyatakan 1 atau tidak selesai atau tidak habis dibagi. Sehingga kita bisa nyatakan di sini untuk desimal 10, maka binary-nya adalah dituliskan dari belakang 1, 0, 1, 0. Nah, ini adalah binary untuk 10. Nah, sekarang untuk binary untuk yang variabel B sama dengan 4. Nah, 4 bagi 2, sisa hasil baginya 0. 2 bagi 2, sisa hasil baginya 0. 1 bagi 2 adalah 0,5, sehingga masih ada sisa. Sehingga dituliskan di sini 1, 0, 0. Nah, 1, 0, 0. Nah, karena yang awal ini yang paling maksimum kita dapatkan ada 4 digit, sehingga untuk yang 4 kita tambahkan 0 di depan. Nah, kemudian kita akan operasikan untuk kedua binary ini. Binary terhadap desimal 10 dan binary terhadap desimal 4. Nah, 1010, 0100. Nah, untuk konjungsinya tadi adalah untuk operatornya tadi adalah conjunction atau dan, maka ketika akan mengembalikan satu ketika satu bertemu dengan satu. Yang lainnya akan 0. Nah, ternyata 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0 akan 0. Sehingga hasilnya adalah 0, 0, 0, 0. Nah, kemudian bagaimana untuk mendapatkan desimal? Maka kita belajar binary to desimal. Jadi 0 dikali 2 pangkat 3. Karena basis daripada biner itu adalah 2. Kenapa 2? Karena dia dinyatakan dalam 0 dan 1. Ada dua bilangan. 0 dan 1, maka di sini 0 yang paling belakang itu adalah kondisi ke 0, jadi dibacanya dari belakang 0, 1, 2, 3. Sehingga 0 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 0. Nah, karena pengalinya adalah 0, maka 0 plus 0 plus 0 plus 0 hasil akhirnya adalah 0. Sehingga desimalnya adalah 0. Nah, untuk operasi OR itu akan mengembalikan 1 ketika, atau gampangnya adalah ini ya, false or false, maka dia akan hasilnya false. Atau kalau dia ini kondisinya 1, kondisi true, berarti ketika ada true bertemu dengan false atau salah satunya itu memiliki true, ini if either or of bit is 1. Jadi apabila salah satu itu ada yang bernilai 1 atau true, maka dia akan dikembalikan dalam nilai 1 atau true, lainnya akan 0. Nah, sekarang kita ini operasinya adalah ini ya. 1010, 0100, 1 bertemu 0, maka dia akan 1. 011, 101, 00, maka dia akan 0. Nah, sekarang kita akan rubah binary itu desimal. 1110 itu adalah 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 1 tambah 0 kali 2 pangkat 0. Nah, ini 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 1, 2,
2 pangkat 0 adalah 1 kali 0, 0. Sehingga 8 tambah 4, 12 tambah 2, 14. Sehingga desimalnya dari 1110 adalah 14. Kemudian ada operasi NOT. Nah, NOT berarti adalah mengembalikan komplement. Jadi untuk negasi atau operasi NOT dari 10 adalah minus dari 1010 atau binari dari 10 ditambah dengan 1. Nah, hasilnya adalah 1011. Nah, seberapa 1011? Kita cari, jadi binary itu desimal. 1 kali 2 pangkat 3, kemudian 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 0. Nah, ini 8 tambah 0 tambah 2 tambah dengan 1. 8, 9, 10, 11. Nah, hasilnya adalah 11. Nah, jangan lupa tambahkan minus. Nah, hasilnya adalah minus 11. Nah, kemudian ada exclusive OR. Exclusive OR itu adalah mengembalikan 1 jika salah satunya 1 dan lainnya 0. Jadi ketika 1 bertemu dengan 0 atau 0 bertemu dengan 1, maka hasilnya akan 1. Atau kalau kita bisa ingat bahwa true bertemu dengan false, dia akan true. Dan false bertemu dengan true, dia akan true. Lainnya false. Oke, kita cek ya. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, berapakah desimal daripada 1, 1, 1, 0? Nah, ini hasilnya adalah 14 dengan cara yang sama. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita mengenal di bilangan integer itu adalah oktal dan heksadesimal. Jadi, kenapa kita perlu mengenal oktal dan heksadesimal? Jadi, kalau misalkan di komputer, kalau misalkan ada IP address, kemudian ada enkripsi, itu adalah biasanya disimpan dalam bentuk bit, biner, oktal, dan heksadesimal. Nah, yang pertama oktal. Oktal number is preceded by 0O. Jadi angka oktal itu didahului dengan simbol 0O atau 0O kecil. Jadi prefix 0O. Nah, kemudian the number must contain digit taken from 0 sampai 7. Jadi dibatasi hanya sampai pada 0 sampai 7. Range only. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu adalah basisnya 8. Sehingga nanti waktu kita mendapatkan oktal to desimal, itu kita gunakan basisnya adalah 8. Kemudian contohnya 0O, 1, 2, 3 oktal itu berapa desimal? Nah, ini kita cari oktal to desimal 1 dikali 8 kuadrat. Nah, ini sama ya. Ini berarti yang paling terakhir itu 0. Nomor 2 itu 1, nomor 1 itu adalah 2. Nah, sehingga pangkatnya itu adalah 2, 1, dan 0. Kemudian ini 1, 2, dan 3. Pengalinya adalah 8. Nah, 8 kuadrat 64. 8 kali 1, 8 kali 2, 8 pangkat 1, 8 kali 2 adalah 16. Kemudian 8 pangkat 0 adalah 1, kali 3 adalah 3. Sehingga kita dapatkan 6. Nah, 83. Kemudian yang heksadesimal, a hex number is preceded by the prefix OX, jadi 0x, 0x. Jadi kalau 0x 123 berarti dia adalah heksadesimal untuk angka 123. Berapakah desimalnya? Nah, sekarang kita akan convert dari heksadesimal ke desimal. Nah, basisnya untuk heksadesimal itu adalah 16. Jadi 1 kali 16 pangkat 2 ditambah 2 kali 16 pangkat 1 ditambah 3 kali 16 pangkat 0. 16 kuadrat 256, 16 pangkat 1 16 kali 2 32. Kemudian 16 pangkat 0 adalah 1 kali 3 adalah 3 sehingga hasilnya adalah 291. Nah, berarti kita sudah bisa dari biner dari desimal ke biner, dari biner ke desimal, kemudian bagaimana dari oktal ke desimal dan heksadesimal ke desimal.
Nah, sekian untuk materi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.